Ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama, nggak boleh dalam Islam. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu, bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran, wa sunnah, fahmi salaf, sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali berdakwah. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, saya ingin membahas sebuah video yang menurut saya sangat menarik dan penuh pesan mendalam. Video ini mengangkat isu tentang Ustaz Karbitan, mereka yang tiba-tiba mengklaim sebagai dai atau pengajar agama tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama, nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran, wa sunnah, fahmi salaf, sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Nggak punya hak sama sekali berdakwah. Jadi mungkin sekitar 1100, 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi, betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika, Mika abad ke-8. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Maklum dikit dong katanya karena kami ini mayoritas. Ustaz dalam video tersebut menegaskan bahwa berdakwah adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Beliau mengatakan, seseorang yang tidak memiliki dasar ilmu agama, seperti belajar di pondok pesantren, memahami kitab suci, atau menguasai bahasa Arab, tidak memiliki hak untuk berdakwah. Bahkan, banyak dari mereka yang baru saja berpindah agama, langsung mengklaim sebagai ustaz, tanpa pernah mendalami ilmu agama Islam secara formal. Apakah masuk akal? Sama halnya dengan mereka yang dulu bukan siapa-siapa dalam agama sebelumnya, tiba-tiba mengklaim diri sebagai ahli agama setelah pindah keyakinan. Beliau juga menyindir beberapa tokoh seperti Donon Ditan dan kawan-kawannya, yang seringkali tampil sebagai ahli agama, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar ilmu yang memadai. Bahkan, ada yang dianggap hanya menjual agama untuk popularitas. Menurut ustaz ini, berdakwah tanpa ilmu adalah tindakan yang dapat merusak agama dan membawa umat ke jalan yang salah. Beliau menegaskan, untuk menjadi seorang dai, seseorang wajib belajar terlebih dahulu, hingga benar-benar menguasai ilmu agama. Juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung isi seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongin, kalau
Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga? Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Betul, semua orang bilang bahwa kamu ini kena jebak. Betul, semua orang yang nonton, semua bilang kalau saya dijebak gitu. Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Bisa nggak Tuhan yang Maha Mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Bisa nggak dia jadi iblis? Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Kita akan mengungkap rahasia besar balik perayaan Natal dan asal-usul penetapan 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Yesus ya, Sat. Jawaban dari seorang yang tertinggi di Kristenan, namanya Paus Benediktus XIV. Masuk majalah, masuk koran. Belum ditanya, udah ngomong PP-nya. Paus mengakui tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus. Geser ke bawah sampai Thomas Nepos yang tadi kita baca. Dionysius lahir dari seorang kawan pada 25 Desember atau titik balik matahari musim dingin. Terus ditempatkan di sebuah wilayah atau palungan di antara bintang. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, penebus yang diurapi oleh Alfa dan Omega. Kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari raya yang bukan kelahiran Yesus. Itu hari raya apa? Dionysius, dewa pagan Yunani. Desember, hari Natal yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, oh dia tidak toleransi tuh. 3 days later. Setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal justru orang Muslim, orang Kristen santuy-santuy aja tuh, santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen, orang Islam. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar Tuan Guru. Benar Tuan Guru, nggak pernah. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, oh dia tidak toleransi tuh. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. So, bagaimana menurut kalian? Apakah berdakwah tanpa dasar ilmu adalah hal yang wajar? Ataukah ini justru merusak keindahan agama itu sendiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.